Kali ini saya akan perkenalkan tiga kata dalam bahasa Jepang, yaitu Benkyou Suru, Narau, dan Manabu. Tiga kata ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama ya, mempelajari atau ya belajar lah. Kalau mulai baru belajar ya, terutama kalau pakai buku Minano Nihongo, itu kan yang pertama kali kita kenal adalah Benkyou Suru ya, Benkyou Shimasu kalau dalam bentuk mas. Nah, sebenarnya tiga kata ini artinya juga hampir mirip-mirip seperti itu. Ada kalanya tiga kata ini bisa saling mengganti, ada juga kalanya tidak. Makanya kita coba lihat dulu ke definisi dari masing-masing kata ini. Mengenai definisi, seperti biasa ini saya ambil sumbernya dari internet ya. Jadi jangan pakai ini untuk bikin karya ilmiah yang resmi, karya tulis yang resmi. Karena itu biasanya kan mengutamakan pakai sumber tertulis ya. Baik, dari pertama dulu definisi kata narau. Narau to wa kurikaeshi yatte miru koto de jishiki ya kijutsu o oboete minitsukeo to suru koto. Artinya mencoba, mengingat, dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan berulang-ulang melakukan actionnya ya, melakukan aksinya. Jadi narau itu lebih ke action. Sekarang definisi dari kata manabu. Manabu to wa oshiete moratte oboeru koto. Monogoto minarai nagara shiri oboeru koto. Artinya mempelajari sesuatu dengan mengingatnya. Mempelajari berbagai hal sambil mempraktekkan ya. Jadi karena di sini ada oshiete moratte oboeru koto. Jadi kita itu baru bisa dikatakan manabu kalau ada orang yang secara ini ya, yang nggak harus orang sih, bisa juga benda yang bisa juga non orang yang abstrak itu memberi pengetahuan ke kita gitu. Itu manabu juga bisa kayak gitu. Jadi kalau orang ya, nah tadi kan oshiete moratte itu berarti kan diajarin oleh orang ya, kemudian kita ingat ajarannya itu. Jadi kita baru benar-benar tahu akan sesuatu itu ketika kita baru diajarin. Sebelum diajarin kita nggak tahu. Nah itu ya, manabu. Kemudian benkyou suru. Benkyou to wa muri ni demo doryoku shite hagemu koto. Jadi benkyou ini adalah belajar dalam artian gini. Kita awalnya nggak ngerti sama sekali. Kemudian ada satu kondisi di mana kita harus mengerti akan sesuatu tadi, akhirnya kita belajar. Jadi kita nggak akan ngerti sampai kita masuk dalam kondisi di mana kita harus belajar. Nah, ini benkyou identik dengan belajar dalam artian akademis. Ya, kan biasa kayak gitu ya. Kalau kita belajar akademis itu kalau nggak disuruh-suruh kan biasanya nggak mau. Nah, itu ya. Benkyou seperti itu. Dari tiga kata itu, kalau saya buat bagan misalnya, itu yang di tengah itu adalah kata manabu. Karena sebagian arti dari narau itu bisa masuk ke manabu, sebagian arti dari benkyou itu bisa juga masuk ke manabu. Tapi benkyou dan narau itu punya pendekatan yang lebih kentara perbedaannya. Kemudian tiga kata ini juga artinya juga tidak jauh-jauh dari yang namanya memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan, memperoleh kemahiran, seperti itu. Dalam kata narau dan manabu ya, itu ada arti kayak gini. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada arti mimicking, meniru. Maksudnya meniru mungkin cara buat, niru gitu ya, tekniknya niru. Jadi kayak ini ya, kayak ada komponen gini dalam kata narau dan manabu itu ada kayak how to. Nah gitu, bagaimana cara bla 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 bla. Itu kan kayak identik gini ya. Kita praktek langsung kalau pertanyaan bagaimana cara gitu kan. Kalau manabu dan benkyou suru. Manabu dan benkyou itu bisa juga diartikan bisa juga mengandung arti kayak belajar demi masa depan. Nah gitu kan. Karena tadi benkyou itu saya bilang kan kaitannya kebanyakan dengan akademis ya. Jadi belajar untuk masa depan. Dan biasanya
belajarnya itu terkait satu bidang tertentu. Nah, sekarang saya mau coba telaah dari beberapa aspek ya. Terutama yang narau dan benkyo suru itu. Kalau manabu kan karena dia di tengah-tengah ya. Jadi artinya bisa lebih fleksibel lah. Kalau narau dan benkyo lebih kentara dia. Nah, saya mulai dari aspek ini ya, mengenai media untuk pembelajarannya. 3 kata tadi itu bisa pakai media seperti guru gitu. Guru itu kan media pembelajaran sebenarnya kan, ya. Jadi 3 kata tadi bisa pakai. Nah, kalau narau ini tidak harus seorang yang berprofesi guru yang ngajar, yang mengajari. Ya misalnya kita ikut orang tua kita jualan gitu kan. Kita nggak rasa-rasanya ya, kalau yang saya alami sendiri itu nggak mungkin kita diajarin jualan itu ini begini gitu, nggak. Pasti kebanyakan kita ngeliat dan kita lakuin langsung. Itu bisa dibilang narau ya. Ya walaupun pasti akan ada evaluasi juga nih. Dan kemudian sebaliknya juga, orang yang menerima gini ya, pengajaran atau menerima ilmu dari narau ini maksudnya, itu juga nggak harus menganggap orang yang ngajarin itu sebagai guru. Yang ngajarin nggak harus nganggap ya sebagai murid, yang murid nggak harus nganggap dia sebagai guru. Kurang lebih kayak gitu kalau versi gampangnya saya ya. Karena lebih banyak lihat prakteknya. Manabu dan benkyo itu bisa menggunakan media selain guru tadi ya. Bisa menggunakan media seperti TV, kemudian radio, buku, bahkan pengalaman. Itu juga bisa kita arahkan ke manabu atau benkyo. Walau kalau pengalaman saya sendiri lebih prefer pakainya manabu, bukan benkyo. Nah, itu dari segi medium pembelajarannya. Sekarang dari segi yang lain. Sekarang dari segi langsung dan tidak langsung. Kata narau itu belajar langsung dong, ya. Belajar langsung, lihat langsung, praktek langsung, dan mungkin bisa dibilang saat itu juga ujiannya. Saat itu juga tesnya. Nah, kayak gitu. Itu narau, ya. Kalau belajar jualan kan kayak gitu. Waktu pelanggan datang, ya saat itu juga kita belajar, saat itu juga kita dites, saat itu juga kita acquire the knowledge itu ya. Pengetahuannya itu. Itu narau. Kalau manabu dan benkyo, itu bisa langsung, belajar langsung ya. Kemudian bisa juga tidak langsung, pakai media tadi. Ya. Jadi kalau manabu dan benkyo pelajaran belajar langsung, itu mungkin bisa belajar dari pengalaman gitu kan. Pengalaman yang nggak menyenangkan itu siapa juga yang mau kan. Tapi akhirnya kita tahu, akhirnya kita belajar. Walau itu sudah terjadi dulu, sudah duluan terjadi. Baru kita belajar dari pengalaman itu. Kemudian dari segi perasaan. Nah, ini perasaan maksudnya gini ya. Waktu kita menggunakan kata narau dan benkyo itu perasaannya lebih gimana? Kalau narau itu biasanya tidak ada beban, tidak ada kayak instruksi atau apa gitu, tidak merasa kita ini sedang belajar. Biasanya seperti itu. Nuansanya begitu. Kalau manabu bisa juga kedua-duanya ya, bisa terpaksa, bisa juga bisa juga secara sukarela gitu kan. Nah, kalau benkyo itu hampir pasti agak ada penolakan dari dalam diri ya. Kita nggak senang matematika, disuruh belajar matematika. Ada gunanya, pasti ada dong untuk masa depan ya, paling nggak bisa berhitung dasar kan gitu. Tapi resistance kan selalu ada. Penolakan dari kita selalu ada. Makanya benkyo itu ada ininya ya, ada unsur seperti itu. Dan kalau lihat kanji benkyo kan kyo-nya itu artinya adalah kuat, syoi. Jadi itu ya, memperkuat diri untuk belajar. Mungkin bisa seperti itu juga ya. Kemudian dari aspek ini ya, proses menuju mahir.
narau itu bisa diartikan gini, semakin dilakukan, semakin dia mahir. Kayak yang jualan tadi. Semakin sering kita interaksi dengan pelanggan, semakin apa? Harga barang jadi makin hafal. Cara ngomong sama pelanggan juga jadi makin luas gitu kan. Nah, itu narau. Jadi, semakin dilakukan, semakin mahir. Berarti fokusnya adalah ke actionnya ya, ke tindakan. Untuk manabu dan benkyo, manabu ya. Manabu bisa seperti narau tadi ya. Kemudian yang benkyo. Nah, kalau benkyo ini biasanya gini ya, karena kita sebelum benkyo, kita sama sekali nggak ngerti apa yang mau kita benkyo, apa yang mau kita pelajari. Sama sekali nggak ngerti. Akhirnya kita belajar dulu kan. Jadi ada rangkaiannya. Ya. Rangkaian di mana belajar itu sendiri, latihan sendiri, dan tes itu sendiri. Kemudian lulus tes baru kelihatan proses apa hasil kemahirannya itu seperti apa, pengetahuannya meningkatnya seberapa, baru bisa ketahuan. Kalau benkyo lebih ada stepnya ya. Nah itu tadi ya beberapa aspek yang bisa ditelaah kalau mau mau mengerti kata manabu, narau, dan benkyo. Sekali lagi, ini versi simpelnya saya ya, dari versi internet juga, dari ngambil sumber dari internet. Kalau saya buat kesimpulan, mungkin kayak begini. Narau lebih belajar dari praktek. Tidak perlu guru. Dan tidak ada yang namanya kayak belajar mengajar, itu nggak ada ya. Jadi ya lihat langsung, praktek langsung belajar, langsung ujian kayak gitu, langsung dites gitu. Kalau benkyo itu lebih ada step-stepnya dan belajarnya juga biasanya karena instruksi ya. Kalau kayak kita sekolah itu kan, jadi belajar di sekolah itu lebih ke benkyo kalau menurut saya. Nah, manabu itu bisa mewakili keduanya. Hanya kan tentunya ada ini ya, kata mana yang lazim dipakai. Nah, kayak gitu misalnya. Kalau bicara soal lazim, ya kita pakai misalnya kalau dalam kalimat yang gampang ya, sugaku wo benkyo shitemasu. Nah, sugaku itu matematika. Matematika dan kita belajar matematika. Ya. Kemudian teori no tsukurikata o naratte imasu. Ya, itu ini ya, cara memasak itu ya. Ryori no tsukurikata itu cara memasak. Nah, kita lihat cara memasak dan cara kita mempelajari matematika itu kan beda. Nah, kalau manabu, saya lebih seneng kalau manabu itu kayak belajar dari pengalaman gitu. Keken kara mananda gitu, manabimashita gitu. Kalau keken ya pengalaman, dibilang belajar langsung kan bisa juga itu. Kita sendiri yang alami kan. Kemudian ada unsur keterpaksaan juga akhirnya kan. Kenapa sih harus ngalamin hal jelek kayak gitu? Jadi kayak unsur terpaksanya benkyo itu ada di manabu. Dan unsur belajar langsungnya dari narau itu juga ada di kata manabu ini. Makanya menurut saya ini gabungan ya, kayak gabungan kalau dalam pengertiannya sih gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Ingat juga untuk yang paling penting itu menurut saya adalah mengetahui perbedaannya benkyo dan narau, itu aja. Makanya dalam bahasa Jepang itu ada kata minarau ya. Mimas melihat, narau belajar. Jadi kayak watch and learn gitu. Tapi mi benkyo nggak ada. Mi manabu juga setahu saya nggak ada ya. Nah itu tadi mengenai kata benkyo, manabu, dan narau. Jadi sampai di sini dulu untuk kali ini. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.